Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Fauzia, kelas MDA dengan NIM 11940300013, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah atau perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sebelum saya menjelaskan bank syariah atau perbedaan bank syariah dan konvensional, mungkin rekan-rekan sekalian sudah mengetahui apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, bagi yang belum tahu, marilah kita simak video setelah ini agar kita tidak salah menabung di bank. Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, pada intinya, prinsip syariah melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung maisir, riba, gharar, zalim, dan objek haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apa itu riba? Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Nah, mengapa riba dilarang? Karena riba mengandung ketidakadilan, yang kedua itu menzalimi orang lain, dan yang ketiga itu Allah tidak menyukainya dan Allah melarangnya. Selain riba, prinsip syariah juga melarang gharar, maisir, zalim, ikhtikar, dan haram. Yang pertama itu maisir yang merupakan transaksi yang tidak pasti. Yang kedua itu gharar yang merupakan objek yang tidak jelas. Yang ketiga ikhtikar yang merupakan praktek penimbunan. Yang keempat itu haram yang merupakan transaksi dengan objek yang dilarang oleh syariah. Yang kelima itu zalim yang merupakan transaksi dan yang merupakan ketidakadilan. Nah, selanjutnya itu ada landasan hukum bank syariah dan konvensional. Landasan hukum bank syariah diambil dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan landasan hukum bank konvensional dasar hukumnya yaitu hukum positif atau negatif, hukum negara yang berlaku atau pradata dan pidana yang disebut juga dengan hukum negara. Nah, hukum landasan bank syariah diambil dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dibuat dalam akad-akad, lalu akad tersebut diadopsilah oleh bank syariah seperti murabahah, ijarah, salam, istisna, wadiah, pegadaian, dan lain sebagainya. Terkait sistem pengelolaan tabungan dan pemberian pinjaman tunai untuk usaha, tabungan syariah hanya menggunakan dua prinsip, yaitu yang pertama ada wadiah atau yang disebut juga dengan investasi, yang kedua itu ada mudharabah yang disebut juga dengan bagi hasil. Yang disebut dengan wadiah yaitu tabungan yang berupa simpanan murni yang dikelola oleh bank syariah, di mana dananya wajib dikembalikan sesuai dengan keinginan nasabah. Ciri dari tabungan wadiah ini tidak dikenai biaya pemeliharaan rekening, bebas administrasi, dan tidak ada bagi hasil. Sedangkan mudharabah yaitu akad bentuk kerjasama antara pengelola rekening dengan nasabah, di mana dana dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk membiayai usaha yang disalurkan melalui pinjaman syariah. Contohnya, Adit adalah seorang pengusaha kecil yang sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Lalu, Adit pergi ke bank
untuk meminjam uang dan bank memberikan pinjaman uang ke Adit sebesar 1.900.000. Lalu kemudian Adit harus mengembalikan uang tersebut selama 1 tahun. Selama 1 tahun penghasilan yang didapati oleh Adit sebesar 500.000. Bagi hasil usahanya 20% untuk bank dan 80% untuk Adit. Jadi Adit harus mengembalikan uang tersebut sebesar 1.900.000 ditambah 100.000. 100.000 tersebut merupakan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh Adit atau 20% dikali 500.000. Selanjutnya itu ada perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Nah, perbedaan dari kedua bank tersebut yaitu dalam bank konvensional terdapat sistem bunga sesuai dengan uang yang kita tabung, sedangkan dalam bank syariah itu tidak. Akan tetapi dalam bank syariah mengenal sistem bagi hasil dan resiko. Nah, yang dimaksud dengan sistem bagi hasil dan resiko di sini bukan berarti kita rugi, akan tetapi yang dimaksud dengan bagi hasil dan resiko di sini, kerugian tidak ditanggung oleh satu nasabah, melainkan dengan banknya. Karena dalam bank syariah, apabila kita mendapatkan keuntungan, maka semua yang terlibat mengalami keuntungan juga. Begitupun dengan kerugian. Tetapi beda dengan bank konvensional. Dalam bank konvensional, apabila suatu nasabah mengalami kerugian, bank tidak mengalami kerugian, bahkan tidak memperdulikannya. Selain perbedaan bagi hasil dan bagi resiko, bank konvensional dan bank syariah juga memiliki perbedaan dalam bidang orientasi. Pada bank konvensional berorientasi pada keuntungan, sedangkan bank syariah selain berorientasi pada keuntungan juga memperhatikan kemakmuran nasabahnya. Nah, bank syariah fokus pada keuntungan laba dan falah atau yang disebut juga dengan kemenangan. Maksudnya, bank syariah tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, melainkan juga berusaha untuk mencari kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bank konvensional berdasarkan laba atau kemenangan. Bank syariah hanya untuk investasi halal, sedangkan bank konvensional untuk investasi halal dan haram. Bank syariah dengan nasabahnya merupakan kemitraan, sedangkan konvensional berupa debitur atau pihak yang meminjam dan kreditur pihak yang memberi pinjaman. Bank konvensional dan bank syariah juga memiliki perbedaan dalam bidang pengawasan. Bank syariah diawasi oleh OJK dan DPS. Nah, OJK yang disebut juga dengan Otoritas Jasa Keuangan dan DPS yang disebut juga dengan Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain sebagainya, yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada pengelola zakat. Nah, kemudian bank syariah juga bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Thanks for your attention and thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.